Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada seorang murid setelah merasa lengkap bisa menampung seluruh pengetahuan dari gurunya, kemudian dia berpisah dengan gurunya. Sesampai di negeri tempat dia tinggal, sebelum dia pulang ke rumah, rupanya si murid ini memperlihatkan kepandaiannya kepada seluruh masyarakat di seantero negeri itu dengan cara mengikuti semua debat-debat ilmiah tentang keilmuan. Karena dia ingin mempertunjukkan banyak sertifikat untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti akan bangga sudah bisa menampung seluruh pengetahuan dari gurunya. Kemudian dia juga menjadi orang yang terkenal di negerinya, dan dia juga punya banyak sertifikat untuk menunjukkan kehebatannya. Dan sesampainya di rumah, semua sertifikat akademis yang dia peroleh dengan hasil-hasil bertanding lewat sayembara akademis itu ditunjukkan pada bapaknya. Rupanya bapaknya ini bukan senang, tetapi malah justru sedih. Dalam batin bapaknya kemudian bergumam seperti ini. Oh, ternyata anak saya ini pengetahuannya baru sampai di pikirannya. Jadi pengetahuannya belum menyentuh jiwanya. Dan orang tuanya sangat khawatir karena di negeri itu banyak orang-orang yang tinggi sekolahnya, pengetahuan di pikirannya sudah penuh, di kepalanya sudah berjejal dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa memberikan konsumsi pada pikirannya, tetapi ternyata tidak menyelamatkan hidupnya. Lalu anak itu juga setelah menunjukkan semua keberhasilannya pada orang tua dan melihat wajah orang tuanya yang sedih, kemudian anaknya bertanya, "Wahai orang tuaku, kalau begitu apalagi yang harus aku pelajari? Karena semua pengetahuan dari guruku sudah aku pelajari semuanya." Lalu orang tuanya bilang, "Kamu pergi lagi ke tempat kamu belajar. Sekarang giliran meneruskan pelajaran. Tolong sampaikan pada gurumu, pelajaran berikutnya adalah minta diajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan." Jadi minta diajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Jadi kalau sekarang nih saya sedang mengajar nih, tapi pelajaran yang saya sampaikan sekarang ini adalah pelajaran yang bisa diajarkan.
Dan pelajaran yang seperti ini biasanya itu baru bisa memenuhi pikiran kita, kepala kita. Belum tentu pelajaran yang saya sampaikan ini akan bisa mengubah perilaku dan akhlak kita. Saya tidak boleh sedih kalau saya melihat perilaku dari putra-putra saya yang sudah diajarkan begitu banyak pelajaran yang bisa diajarkan, tapi ternyata dalam kehidupannya belum seperti yang saya inginkan. Masih gampang marah, masih gampang ternoda ketika ada sedikit noda. Apalagi ketika nodanya banyak, nodanya semakin besar. Saya tidak boleh sedih, dan saya introspeksi ke dalam diri saya. Ternyata pengetahuan yang bisa diajarkan itu adalah pengetahuan yang sering terhenti sebatas di pikiran, dan itu tidak membangun sebuah kesadaran. Lalu sesampainya di negeri tempat dia belajar, dia ditanya sama gurunya, kenapa kamu balik lagi? Karena kamu sudah menamatkan seluruh pengetahuan yang ada di perguruan sini. Lalu apalagi yang ingin kamu dapatkan? Saya disuruh orang tua saya untuk menyampaikan sebuah pesan, mohon guru mengajarkan sesuatu kepada saya, sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Ya sudah, kalau begitu sekarang tuntutan orang tuamu sudah sangat luar biasa, dan pasti orang tuamu adalah orang tua yang sudah memiliki visi tentang kehidupan kamu. Lalu gurunya menunjukkan di belakang ada sepasang ekor kambing. Kalau sepasang kan berarti ya ada lakinya kan, ada ceweknya kan. Lalu kamu bawa sepasang ekor kambing ini ke hutan, dan cari di hutan itu, pastikan tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ. Karena gurunya takut kalau ada orang yang bisa dicurhati di hutan itu, nanti tidak berhasil dia belajar. Jadi dia harus belajar di hutan itu sendiri. Tidak boleh ada orang lain. Akhirnya lokasi hutan yang dicari juga ketemu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bayangkan dia hanya hidup dengan 2 ekor kambing. Mau curhat sama siapa? Mau mengeluh sama siapa? Rupanya pengetahuan yang dia terima selama ini, yang penuh di pikirannya itu, di situ mulai terlihat tidak bisa menolong dia untuk hidup di hutan ya dengan 2 ekor kambing, dan pastikan nanti kambing itu akan menjadi 1000 ekor kata gurunya. Kalau sudah 1000 ekor baru kamu boleh pulang. Mau curhat sama siapa, mau mengeluh sama siapa, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menjalani kehidupan apa adanya. Ternyata dari situlah bermula dia menyadari pengetahuan yang dia terima selama ini baru sampai di pikirannya, belum masuk ke area kesadaran dia yang paling dalam, kepada area yang menjadi titik pusat keheningan dalam dirinya. Karena saat pertama kali dia menjalani kehidupan yang seperti itu, yang terjadi dari dalam dirinya banyak sekali penolakan. Sama seperti kita ya. Saya sudah katakan pada minggu yang lalu, segala penolakan yang terjadi terhadap hal yang tidak kita inginkan itu muncul dari pikiran dan tubuh. Semakin kita tolak yang tidak kita ingin, berarti kita sedang mengasingkan jiwa kita dari sesuatu yang bisa memurnikan jiwa kita itu sendiri. Kita sudah tahu ternyata semua orang-orang suci di semesta ini ya, bahasanya awalnya bahasa pikiran, tapi selanjutnya menjadi bahasa jiwa.
Dalam bahasa orang awam barangkali yang disebut dengan bahasa hati. Tapi hati yang saya maksud bukan segumpal daging yang ada di dada. Bukan liver yang saya maksud. Hati yang dimaksud adalah pusat kesadaran di mana manusia bisa lebih dekat dengan diri sejatinya. Hati yang dimaksud adalah itu, bukan hati seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang awam. Rupanya segala kesulitan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sedang disucikan hatinya, disucikan jiwanya, itu adalah mengalihkan bahasa pikiran ke dalam bahasa jiwa. Makanya lihat orang-orang yang sudah hidupnya dengan bahasa jiwa biasanya lebih lembut, berbeda dengan orang yang hidupnya masih di area pikiran, biasanya masih terjebak oleh dualitas kehidupan. Bebas dari dualitas berarti kita sudah menggunakan bahasa jiwa. Sama seperti doa kita. Mengapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Karena doa kita masih ada di area pikiran kita. Sedangkan pikiran itu pasti terjebak oleh dualitas, terjebak oleh senang, tidak senang, benar, salah, itulah pikiran. Sedangkan Tuhan sangat memahami, sangat ingin kita berdoa dengan bahasa jiwa, dengan bahasa yang datang dari kemurnian jiwa kita itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya mengalihkan bahasa pikiran menjadi bahasa jiwa? Tentu saja pelajaran yang saya sampaikan di sini adalah pelajaran yang bisa diajarkan, tidak akan bisa menolong untuk bisa mengalihkan bahasa pikiran menjadi bahasa jiwa. Ini sekedar untuk menggait saja. Tetapi yang bisa mengalihkan bahasa pikiran menjadi bahasa jiwa adalah segala kepedihan, segala penderitaan yang dilalui di dalam kehidupan. Seperti seorang murid tadi harus tinggal di hutan, hanya satu yang bisa dilakukan adalah kepasrahan. Bagaimana menyayangi kambing-kambingnya dengan tanpa syarat. Karena dia sedang mengalihkan bahasa pikiran ke dalam bahasa jiwa. Lewat penderitaan itulah ternyata dia berhasil mengkembangbiakan, maka kambing yang asalnya 2 berubah menjadi 1000. Bayangkan oleh kita dari 2 menjadi 1000, apa upaya yang bisa dilakukan? Mungkin harus mencarikan makanan buat kambing. Betul? Saat melahirkan juga harus memberikan perawatan pada anak kambing. Bisa dibayangkan? Kalau di situ masih banyak muatan-muatan, keinginan-keinginan yang berdasarkan pikiran, apalagi saya dapat apa kalau saya melakukan apa, maka dia akan terus-menerus didera dalam bahasa pikirannya sendiri. Tapi saat dia unconditional love, dia bisa mencintai tanpa syarat, dia melepaskan semua keinginan-keinginan pikirannya, saat itulah beralih dari bahasa kasar yang dibatasi oleh dualitas menjadi bahasa kelembutan yang disebut dengan bahasa jiwa. Makanya kita bisa bedakan ya, kapan seseorang menggunakan bahasa pikiran, kapan seseorang menggunakan bahasa jiwa. Energinya sangat terasa. Ketika seseorang masih menggunakan bahasa pikiran, biasanya energinya kasar. Yang kedua, terjebak pada benar salah. Yang ketiga, terjebak pada senang, tidak senang. Biasanya gampang tersulut oleh emosi. Karena apa? Di situ dia tidak memiliki kesadaran penuh, karena jauh dari bahasa kesadaran yang disebut dengan bahasa jiwa. Kalau kita ditanya hari ini, kira-kira kita berdialog dalam hidup pakai bahasa pikiran atau pakai bahasa jiwa? Mungkin jawabannya kita bisa mengatakan 99,9999% bahasa kita masih didominasi oleh bahasa pikiran. Kenyataannya saat dimana kita sedang berbahasa, ketika kita melihat ada yang tidak kita suka, kemudian kita tersulut emosi, karena disitulah letaknya bahasa pikiran. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Ketika seseorang tadi belajar di hutan, ada gurunya enggak? Ada gurunya enggak? Siapa gurunya?
Gurunya ya kesulitan-kesulitan yang dia dapatkan selama di hutan. Itulah guru yang mengajarkan tanpa mengajar. Jangan dikira ketika di hutan tidak ada guru. Ada gurunya. Cuman guru yang di hutan tadi itu adalah guru yang sedang mengajar tanpa mengajar. Kan ketika dia balik lagi, ketika disuruh bapaknya tadi, kamu minta diajarkan sesuatu yang tidak diajarkan. Tidak pakai pendekatan, tidak pakai strategi, tidak pakai apa-apa, langsung diterjunkan pada situasi yang sulit, dan saat itulah dia belajar dari kesulitan. Nah, kesulitan itulah guru yang mengajarkan kepada kita tanpa mengajar. Jadi kalau begitu, kesimpulannya adalah saya berarti bukan seorang guru yang bisa mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Bapak Ibu akan belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan kesulitan-kesulitan yang didapat sepanjang kehidupan. Itu guru-guru yang bisa mengalihkan pelajaran kita, bahasa kita, dari bahasa pikiran ke dalam bahasa jiwa. Kesimpulan, kalau hari ini sudah mau mati, sudah tua, sudah lemah, kita masih menggunakan bahasa pikiran, pertanyaannya adalah, selama hidup kita ini berarti tidak pernah mengalihkan bahasa pikiran ke dalam bahasa jiwa. Jadi sangat masuk akal kalau di Quran Allah mengatakan, ya, wal fajr, demi fajar, wala yalin asyr, wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang ganjil, demi yang genap. Genap itu berarti dualitas, ganjil itu berarti melampaui dualitas. Itu sebabnya mari kita ambil kesimpulan, segala kesulitan dan penderitaan yang diberikan kehidupan kepada kita sebetulnya adalah kasih sayang kehidupan supaya bahasa pikiran kita bertransisi menjadi bahasa jiwa. Lalu ada peribahasa yang mengatakan, yang tahu tidak bicara, yang bicara tidak tahu. Mungkin kalian akan bilang sama saya, karena saya setiap datang di pengajian ini bicara, berarti kesimpulannya saya ini tidak tahu. Betul, memang saya ini tidak tahu, makanya saya bicara. Tetapi saya bicara bukan dengan bahasa pikiran, saya bicara dengan bahasa jiwa. Cuman bahasa jiwa sulit dimengerti, makanya bahasa jiwa ditransformasi lagi ke dalam bahasa pikiran supaya bisa dimengerti. Tambah pusing ya. Jadi guru-guru spiritual itu ada yang bicara dalam bahasa pikiran, ada yang bisa bicara dalam bahasa jiwa. Jangan menganggap seorang guru yang berbicara dalam bahasa pikiran belum mencapai kesadaran dan keheningan dalam bahasa jiwa. Belum tentu. Itu hanya sekedar upaya untuk membuat agar bahasa jiwa yang sudah dia pahami ditransformasi dan dikomunikasikan kepada para muridnya dengan bahasa pikiran supaya muridnya ngerti. Karena kalau pakai bahasa jiwa, muridnya nggak ngerti. Karena bahasa jiwa tidak ada kata-katanya. Jadi kalau saya datang ke masjid ini diam, Bapak Ibu juga diam, selesai pelajaran kita 2 jam, Bapak Ibu pulang dari sini pasti akan menggerutu. Saya datang di sini cuma diam-diaman dengan guru. Saya ngomong aja kadang-kadang nggak ngerti, apalagi kalau nggak diomongkan. Cuman bedanya apa? Bedanya kita bisa menangkap. Kalau bahasa jiwa yang ditransformasi menjadi bahasa pikiran, saat disampaikan kepada kita tetap ada kelembutannya.
Berbeda dengan bahasa pikiran yang murni sebagai bahasa pikiran. Itulah kesulitannya menjadi guru. Tetapi pelajaran-pelajaran yang masih bisa diajarkan tidak akan bisa mentransformasi bahasa pikiran menjadi bahasa jiwa, karena transformasi hanya terjadi ketika Bapak Ibu bisa mengalami kesulitan, menerima semua kesulitan tanpa syarat. Jadi yang tadi kambingnya 2 jadi 1000, bayangkan berapa tahun dia tinggal di hutan. Kalau banyak syarat yang harus dipenuhi dan tidak mau membebaskan dari segala syarat, bisa nggak kambingnya jadi 1000? Mungkin hari pertama dia tinggal di hutan, ditinggalkan itu kambing. Kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita akan lari. Guru macam apa yang kayak gini? Paling juga begitu, betul? Iya, paling bilang guru macam apa yang kayak gini. Bayangkan sekarang Bapak Ibu disuruh bawa kambing 2, disuruh pergi ke hutan, tidak boleh ada 1 orang pun di hutan, karena kalau ada 1 orang, jadi dia tidak terlalu sulit, ada tempat curhat lagi. Nah, untung kalau orangnya positif. Kalau orangnya provokatif, paling juga kamu ngapain, cari ilmu apa, susah-susah, kamu kan sudah S3, sekolah kamu sudah tinggi, sudah saja kamu pergi ke kota, pasti banyak orang yang butuh ilmu kamu. Kamu nanti di sana akan dapat uang banyak, dapat jabatan yang tinggi. Susah-susah kamu tinggal di hutan. Nah, ini provokatif. Betul nggak? Sekali bertemu orang seperti ini, pasti dia akan berubah pikiran. Kambingnya disampaikan lagi pada guru, dan dia pasti lari dari hutan. Betul nggak? Jadi nggak proses pengalihan dari kesadaran pikiran pada kesadaran jiwa tidak akan pernah terjadi. Kesimpulan, segala penderitaan dan kesulitan yang dilalui oleh kita, sebetulnya kita sedang diajarkan mengalihkan bahasa pikiran ke dalam bahasa jiwa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana supaya lebih sempurna proses pengalihan itu terjadi? Maka syaratnya cuma 1. Terima semua penderitaan tanpa syarat. Itu saja. Langkah yang kedua adalah pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi menguatkan diri dengan kesadaran penuh bahwa segala kesulitan yang sedang dihadapi itu sebetulnya adalah transisi dari pikiran ke dalam jiwa. Karena diri kita yang sebenarnya bukan pikiran, tapi diri sejati kita adalah jiwa itu sendiri. Bisa dipahami? Oke, itu pelajaran yang paling penting. Itu pengantarnya. Baik, kita baca surat Ali Imran ayat 33, lanjutan dari yang kemarin. Saya ingatkan kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Tuhan yang bisa menyediakan diri untuk datangnya kerajaan Tuhan, maka dia akan dimuliakan Tuhan. Kalau sudah dimuliakan Tuhan, maka dia akan menjadi sumber kebajikan. Kalau dia sudah menjadi sumber kebajikan, berikutnya dia akan mendapati rezeki yang tidak pernah bisa dihitung, yang disebut dengan rezeki tanpa batas. Bigoiri hisab wa yarzukhu. Bigoiri hisab, rezeki yang tidak pernah bisa dihitung, rezeki yang tanpa batas. Dan kita sudah tahu rezeki yang tanpa batas tentu saja dia yang tanpa batas. Yang tanpa batas adalah Allah, maka rezeki yang tanpa batas juga adalah Allah. Kalau rezeki yang tanpa batas adalah Allah, syarat untuk menerimanya harus diterima dengan yang tanpa batas.
Yang tanpa batas pada diri kita adalah jiwa kita itu sendiri. Itu sebabnya para sahabatku yang dirahmati Allah, jangan lupa ketemu dengan saya sekedar untuk memotivasi, dan motivasi itu wilayahnya di dalam pikiran. Begitu berpisah dengan saya, Bapak Ibu akan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Yang bisnis akan bertemu dengan kesulitan bisnisnya, yang kerja di kantor akan bertemu dengan kesulitan kerjanya, yang berdagang akan bertemu dengan kesulitan dagangnya, yang jadi pejabat juga akan bertemu dengan seluk-beluk kesulitan yang didapat dari anak buahnya. Disitulah Bapak Ibu sedang belajar mentransisi bahasa pikiran ke dalam bahasa jiwa. Nah, lama-kelamaan akan timbul yang disebut dengan kelembutan. Itu sebabnya para nabi, para rasul di ujung perjalanan hidupnya, mereka itu tidak lagi berbicara pakai bahasa pikiran, tapi pakai bahasa jiwa. Makanya kata-katanya yang sudah disampaikan tempo hari, jangan usil, jangan komentar, maafkan dan biarkan. Bahasa apa itu? Itu bahasa jiwa. Kalau bahasa pikirannya kan enggak gitu. Ya. Pikiran kan suka menangkap benar salah. Betul enggak? Ketika menangkap benar salah, sesuatu yang disebut salah oleh pikiran akan diapakan? Diusili. Betul enggak? Iya. Akan dikomentari. Makanya kalau kita gampang usil, gampang berkomentar terhadap sesuatu yang kita sebut salah menurut pikiran kita, itu tanda bahwa dominasi bahasa kita masih di level bahasa pikiran. Setuju nggak? Iya, setuju ya, karena pengalaman toh. Nah, pengalaman hari ini masih terjadi kan di dalam kehidupan kita. Oke, nggak apa-apa, karena kita mau kasih cara-caranya untuk mentransformasinya. Ya, pikiran ada di mana? Ada di kepala. Makanya kenapa orang-orang spiritual mengatakan belajar meditasi itu pada dasarnya supaya headless. Kepala bahasa Inggrisnya apa? Less. Less itu bahasa Inggris, bahasa Sunda. Bahasa Inggris yang sudah jadi bahasa Sunda. Bahasa Sundanya ngarales. Makanya wire itu kawat. Less. Jadi itu gabungan dari bahasa Inggris dengan bahasa Sunda. Kawat yang ngarales disebutnya wireless. Nggak pakai kawat lagi. Headless itu artinya apa? Tanpa kepala. Oh, kalau begitu mungkin Pak, hidup saya tanpa kepala? Bukan hidup tanpa kepala. Maksudnya hidup melampaui pikiran, itu namanya headless. Jadi setelah saya pelajari, headless itu bahasa Qur'annya apa? Kepala itu bahasa Qur'annya gunung. Nah, gunung-gunung yang hancur luluh itu yang disebut dengan headless. Jadi latihan pertama adalah seperti yang dilakukan Nabi Musa. Saat Nabi Musa mengalami antal maut, qoblal maut yang pertama nih, saat dibimbing yang pertama oleh gurunya, kemudian Nabi Musa melihat cahaya yang luar biasa. Saat itu Musa ditanyakan, tadi ingat punya kepala enggak? Musa mengatakan tidak. Itu artinya gunungnya itu hancur luluh. Itu yang dalam teks bahasa Inggris, dalam teks spiritual bahasa Inggris yang disebut dengan headless.